Paling parah apa dampak yang dirasakan oleh siswa? Yang paling parah itu mereka trauma ya. Anak kita hampir hilang nyawa karena menyantap MBG gitu. Kita nggak tahu ya apakah anak kita ini bisa sembuh atau tidak gitu. Ada temuan nggak Mas? Misalnya satu SPPG itu sudah berulang kali makanan yang disajikannya menimbulkan keracunan. Di SPBG yang sama, di titik yang sama, di sekolah yang sama gitu ya. Terulang Dalam 1 minggu. dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu. Bagaimana anak-anak dan orang tua nggak trauma gitu. Proses itu mana yang paling rawan sehingga terjadi keracunan? Yang paling rawan itu satu SPPG itu kan bisa sampai 5.000 porsi. Kita butuh waktu berapa lama untuk bisa masak 5.000 porsi. Itu kan harus masaknya dari malam. Sementara MBG itu dimakan kan siang hari itu. Nah, makanan yang mengendap dari malam sampai siang inilah kemudian bakteri-bakteri itu kecampur. Ketika anak ya memblow up porsi makanan yang tidak bergizi atau ada belatungnya dan seterusnya, mereka diintimidasi. Orang tua ya, ketua OSIS, bahkan kepala sekolah itu bisa dipanggil kepala dinas pendidikan itu. Kami dengar ada data terbaru dari JPPI soal jumlah siswa yang keracunan MBG. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia itu melakukan pemantauan dari hasil laporan dari relawan-relawan yang tersebar di semua provinsi per akhir Juli bulan kemarin. Itu korban sudah mencapai 40.759 orang. Ada upaya MBG ini tetap akan menggunakan dana pendidikan. Ini ada satu pasal dalam rancangan undang-undang versi bulan Juli kemarin ya, ada klausul bahwa dalam layanan pendidikan itu ada yang namanya kebutuhan kesehatan. Itu nanti akan bisa ditafsiri bahwa di dalamnya adalah MBG. Menjadi celah. Jadi celah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, alhamdulillah kita bersua kembali dan di episode kali ini kami akan menghadirkan perbincangan bersama dengan seorang narasumber terkait Mahkamah Konstitusi atau MK yang melarang dana pendidikan digunakan untuk program makan bergizi gratis atau MBG. Langsung saja saya sapa, sudah hadir di studio Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI. Segera saya sapa Ubaid Matrazi. Mas Ubaid, matur suwun sudah hadir. Sami. Kami dengar ada data terbaru dari JPPI soal jumlah siswa yang keracunan MBG. Jadi Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia itu melakukan pemantauan dari hasil laporan dari relawan-relawan yang tersebar di semua provinsi per akhir Juli bulan kemarin. Itu korban sudah mencapai 40.759 orang. Oke. Ini data terbaru ya? Iya, data terbaru. Jadi sudah 40.000 lebih ya, 40.000 lebih yang mereka ini keracunan. Dan catatan dari JPPI, dari banyaknya korban keracunan ini belum ada ya dari kalangan SPPG, penyedia makanan dan seterusnya yang dilaporkan secara hukum gitu ya. Jadi ya keracunan berulang-ulang aja gitu. Seperti bukan masalah gitu ya bagi para penyedia MBG ini. Padahal ini kan terkait dengan keselamatan nyawa anak gitu ya. Tetapi sampai hari ini tidak ada SPPG yang dilaporkan atau yang dilaporkan secara hukum harus bertanggung jawab dan seterusnya. Gitu. Oke. Berarti memang angkanya naik terus ya Mas ya? Iya. Saya terakhir baca data 16.000 ya. Itu tahun lalu ya? Bukan, itu sudah 2026 bulan apa ya? Awal? Iya, awal ya. Oke. Gitu. Jadi ini pergerakannya terus naik. Apalagi di 2026 ini kan jumlah dapur semakin banyak gitu kan. Sehingga potensi untuk anak-anak keracunan karena penerima manfaatnya tambah banyak. Dibanding 2025 ya angka keracunannya juga tinggi. Oke, angka 40.000 siswa yang keracunan
itu hampir merata di seluruh provinsi? Iya, merata di semua provinsi ada kasus gitu ya. Dan ini menunjukkan bahwa ini bukan persoalan di provinsi tertentu saja gitu ya. Kalau keracunannya ini hanya bermasalah di Jawa Barat misalnya, sementara di Jawa Timur angkanya kecil, di Jawa Tengah angkanya kecil, mungkin ada yang bermasalah di Jawa Barat gitu. Oke. Tapi kalau merata seluruh provinsi di Indonesia ya, 38 provinsi itu, berarti kan ada something wrong di level tata kelola, kemudian sistem yang ada di pusat dan seterusnya. Itu yang harus dievaluasi. Jadi tidak hanya masalah yang ada di daerah atau SPPG di daerah-daerah saja yang harus dibenahi, tapi tata kelola sistem MBG di level pusat ini juga harus dievaluasi dan juga dibenahi. Oke, apa temuan JPPI terkait faktor utama keracunan tersebut? Jadi banyak sekali dapur-dapur ini yang unqualified ya. Jadi tidak punya sertifikat higienis, ya, ada bermasalah soal kesehatan, tidak ada ahli gizinya dan seterusnya. Itu mereka diperbolehkan untuk beroperasi, menyediakan makanan dan seterusnya gitu. Ya karena nggak ada standar gizinya, nggak ada standar kebersihannya, nggak ada standar banyak kan surat-surat yang dia harus izin-izin yang harus dia checklist itu kan. Tetapi karena ini diberikan kesempatan boleh semua tanpa harus melengkapi semua syarat-syarat itu, ya yang terjadi dengan ala kadarnya apa yang mereka punya itu mereka memproduksi makanan sehingga banyak sekali tiba-tiba ada belatung ya. Ya memang nggak ada lah tiba-tiba naruh racun, nggak ada, tapi kan makanan yang dimasak malam kemudian disajikan siang itu dengan sendirinya basi dan seterusnya itu bisa meracuni anak-anak. Oke. Paling parah apa dampak yang dirasakan oleh siswa setelah keracunan MBG? Yang paling parah itu mereka trauma ya. Jadi ada konflik antara sekolah dengan orang tua. Jadi orang tua, ya bisa dibayangkan bagaimana kita sebagai orang tua lalu melihat anak kita hampir hilang nyawa karena nafasnya yang terengah-engah, harus dibantu oksigen. Justru kita nggak tahu ya apakah anak kita ini bisa sembuh atau tidak gitu. Dan itu gara-gara setelah menyantap MBG gitu. Banyak orang tua yang trauma gitu kan. Anak-anak juga trauma, nggak mau makan lagi MBG. Tapi SPPG ini nggak mau tahu soal data itu. Pokoknya di sekolah itu ada data, misalnya 300 anak per hari, ya porsinya 300 ya dikirim 300. Bahwa persoalan bahwa ada banyak orang tua yang trauma, nggak mau lagi anaknya terima MBG dan seterusnya. Bahkan sekolah-sekolah juga menyuarakan ke SPPG supaya mendengarkan suara orang tua gitu ya. Tapi SPPG ini kan sudah taken kontrak selama 2 tahun, selama 3 tahun, nggak boleh ada penolakan dan seterusnya gitu. Sehingga banyak sekali porsi MBG ini dikirim ke sekolah, lalu sama anak-anak dibuka aja enggak, gitu ya. Di sekolah-sekolah yang banyak kasus keracunan itu. Ada temuan nggak Mas? Misalnya satu SPPG itu sudah berulang kali makanan yang disajikannya menimbulkan keracunan di sekolah atau di para siswa? Banyak ya, di banyak titik ya, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Jadi itu kejadiannya di SPPG yang sama, di titik yang sama, di sekolah yang sama gitu ya. Terulang. Itu banyak sekali gitu. Jadi bagaimana anak-anak dan orang tua nggak trauma gitu terhadap kejadian itu. Jadi nggak hanya berkali-kalinya itu tidak hanya bulan 1 kemudian terulang bulan 2, enggak. Dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu? Dalam 1 minggu. Bisa jadi misalnya di Bandung Barat itu ya. Senin kejadian, Selasa dipending, Rabu dikirim lagi, keracunan lagi. Jadi dalam 1 minggu itu bisa keracunan 3 kali sampai 2 kali gitu. Artinya tidak ada evaluasi dan sanksi? Nah itu yang kita pertanyakan. Orang tua juga mempertanyakan kenapa SPPG yang tidak bertanggung jawab ini tidak ada sanksi ya. Ya sanksinya mungkin dari
dari BGN hanya di stop sehari kan, sehingga ketika hari Senin ada keracunan, Selasa nggak ada makanan memang di stop gitu kan, entah ada pengawasan atau apa. Tapi Rabu dikirim lagi itu racunan lagi gitu. Jadi sangat lemah gitu ya. Jadi BGN bilang ada pengawasan dan seterusnya. Kalau memang ada, kenapa kejadian ini berulang-ulang ya? Saya katakan pengawasannya sangat lemah sekali ya. Kenapa sangat lemah sekali? Karena tidak jelas yang ngawasi itu siapa, gitu. Karena dalam tata kelola MBG ini kan ibarat main bola, itu antara pemain, wasit, lalu yang mengadakan event dan seterusnya, itu sama gitu, gitu ya. Jadi nggak jelas siapa regulatornya, siapa operatornya, siapa auditornya, dan seterusnya itu nggak jelas gitu. Jadi satu pihak itu bisa jadi operator. Contoh misalnya BGN ya dia regulator, dia juga vendor juga, ya kan. Dia punya dapur juga, dia juga auditor juga, dia pengawasan juga gitu kan. Dan di semua pihak kan. DPR misalnya kan, DPR tugasnya ngawasi, tapi dia juga operator, dia juga vendor, itu yang bermasalah gitu. Sekolah dan orang tua juga tidak ada yang melakukan langkah hukum terkait kasus. Sampai hari ini belum ada. Kenapa? Karena intimidasi itu begitu nyata. Jadi orang tua yang mencoba untuk jujur ya, protes ke sekolah, anaknya trauma gara-gara MBG ini. Trauma itu kan tidak harus mengalami. Ada yang mengalami langsung dia trauma. Ada yang dia nonton TV, loh teman-temanku kok keracunan di sekolah sebelah misalnya. Dia itu bisa trauma juga gitu kan. Itu anak yang orang tuanya kritis, itu diintimidasi oleh kepala sekolah. Gitu. Bahkan ketua OSIS, ada kejadian juga. Ketua OSIS nih memposting makanan MBG, ternyata di porsinya itu nggak ada nilai gizinya sama sekali. Besoknya langsung dicopot jabatannya sebagai ketua OSIS gitu ya. Jadi yang membackup orang tua, yang backup wali murid, bahkan sekolah ya. Ada juga sekolah-sekolah yang kepala sekolah yang menolak SPPG itu ada juga. Itu juga dikenakan sanksi lah. Yang membackup mereka ini siapa? Gitu. Kalau BGN bilangnya ada evaluasi, ada perbaikan. Kalau ada masalah silakan lapor dan seterusnya lah. Ketika anak ya memblow up porsi makanan yang tidak bergizi atau ada belatungnya dan seterusnya, mereka diintimidasi. Orang tua ya, ketua OSIS, bahkan kepala sekolah itu bisa dipanggil kepala dinas pendidikan itu. Jadi apa yang disampaikan di level elit di Jakarta ini, apa yang terjadi di lapangan di daerah-daerah itu jauh berbeda sekali. Dalam rapat kabinet misalnya perbincangannya kan berapa kilo daging sapi gitu. Tapi di lapangan cek sekolah mana yang ada daging sapi menu MBG, nggak ada. Gitu. Jadi apa tindak lanjut dari peristiwa keracunan makanan MBG berdasarkan temuan JPPI? Tindak lanjutnya? Iya. Ya saling maaf-maafkan. Jadi waktu awal itu memang bedanya penanganan keracunan di 2025 dengan 2026. Memang ada sedikit berbeda. Kalau di 2025 itu semua pihak angkat tangan. Mulai dari puskesmas, RSUD, dinas kesehatan dan seterusnya angkat tangan karena tidak ada koordinasi sama sekali. Gitu. Lah bedanya di 2026 ini memang sudah ada koordinasi nih. Jadi kalau misalnya ada keracunan dilarikan kemana, dirawat di mana, siapa yang nanggung, itu ada koordinasi. Tapi di 2025 yang nanggung siapa, dia rawat inap berapa dan seterusnya itu masih bingung semua. Semua pihak masih bingung gitu. Jadi karena memang tidak ada mitigasi resiko itu gitu. Nah bedanya di 2026 itu udah jelas tuh kalau ke puskesmas, kemudian ke RSUD, nanti yang mengcover biaya siapa dan seterusnya gitu. Dari sisi itunya ada koordinasi gitu. Tapi soal potensi keracunan lalu banyaknya keracunan itu masih banyak sekali. Mas Ubed,
kan ada proses masak, ada proses penyajian, ada proses pengangkutan, termasuk proses juga di sekolah kan, ditaruh di mana, diletakkan di mana, jam berapa harus dikasih. Nah dari proses itu mana yang paling rawan sehingga terjadi keracunan? Yang paling rawan itu dari proses memasak ya. Jadi satu SPPG itu kan bisa sampai 5.000 porsi itu ya. Yang kuotanya itu kan, yang banyak keracunan itu kan. Nah, kita butuh waktu berapa lama untuk bisa masak 5.000 porsi. Itu kan harus masaknya dari malam itu. Malam sudah mulai. Sementara MBG itu dimakan kan siang hari itu. Nah, makanan yang mengendap dari malam sampai siang inilah kemudian bakteri-bakteri itu kecampur di situ sehingga anak makan lalu sakit perut, sesak nafas dan seterusnya gitu. Di samping itu bagaimana orang-orang yang terlibat dalam packing dan seterusnya itu kan harus higienis ya kan. Ada alat-alat tertentu yang harus disterilkan dan seterusnya. Itu kan dapur-dapur kita tidak memenuhi standar itu gitu. Jadi itu bercampur semua, ada bakteri dan seterusnya itu yang membuat. Jadi ini masalah tata kelola. Iya. Masalah tata kelola ya. Nah, jadi kalau ya ada aturan yang tegas, dapur itu nggak boleh beroperasi kalau tidak ada izin satu, misalnya soal higienis, soal ahli gizi, soal izin ini, izin itu semua diceklis semua. Ya, hanya yang memenuhi syarat yang boleh beroperasi, maka kemungkinan keracunannya kecil. Tapi karena pokoknya didirikan dapur sebanyak-banyaknya, ya, distribusi sebanyak-banyaknya, itu kan intinya kan. Apakah dia punya surat izin ini, surat kelayakan ini dan itu nggak diperhatikan, ya tentu itu potensial untuk keracunan. Untuk meminimalkan kasus keracunan, menurut JPPI apa yang harus dilakukan? Ini harus evaluasi total. Karena MBG ini kan bukan hanya soal keracunan kan. Kalau keracunan itu pasti, tapi yang lebih besar ini kan pemborosan anggaran. Pemborosan anggaran gitu ya. Jadi satu, standar keamanan pangannya ini nggak bisa ditawar. Jadi dapur-dapur yang belum memenuhi standar kebersihan, standar pangan dan seterusnya, itu harus dilarang beroperasi gitu. Kemudian yang kedua, ya, jangan ada lagi kasus buang-buang MBG gitu ya. Jadi MBG itu untuk anak-anak apa untuk ayam? Jadi banyak sekali sekolah-sekolah itu sisa makanan itu. Karena tadi dibuka aja enggak. Ya karena nggak tepat sasaran. Sekolah itu anaknya nggak butuh makanannya, tapi dipaksa dikasih dan sebagainya. Akhirnya jadi tempat sampah buat makan ternak gitu ya. Ini harus dievaluasi ya. Karena kondisi fiskal kita juga lagi dalam kondisi kritis gitu kan. Makanya harus ada efisien, efektif, transparan dan akuntabel supaya jangan terulang lagi yang tidak tepat sasaran, pemborosan anggaran, bahkan penyelewengan dana kan gitu. Karena sudah menyinggung anggaran, bagaimana JPPI melihat putusan MK nomor 40 yang baru diputuskan beberapa hari yang lalu ya, yang pada intinya melarang dana pendidikan digunakan untuk program MBG, harus dipisahkan. Satu sisi ini keputusan yang baik karena ini tuh mengakhiri perdebatan apakah anggaran pendidikan boleh digunakan untuk MBG gitu ya. Nah, dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini jelas bahwa anggaran pendidikan ya untuk kebutuhan dasar pendidikan gitu ya. Apa kebutuhannya itu ya? Ya untuk infrastruktur, sekolah gitu kan. Untuk tenaga pendidik, guru ya, tenaga kependidikan, kemudian untuk pembiayaan anak-anak gitu ya. Itu menurut saya 3 komponen utama dasar kebutuhan pendidikan kita itu yang itu. Jangan seperti terjadi hari ini, banyak sekolah rusak. Itu usulan perbaikan sekolah itu ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun. Tidak diperbaiki. Karena anggarannya nggak ada, dipakai untuk MBG gitu ya. Tetapi yang kami sesalkan, yang membuat kami kecewa dari putusan MK itu adalah mestinya putusan MK itu berlaku sejak diputuskan.
Ini paling lambat 2028. Iya, artinya ketika keputusannya ini 2026, maka APBN 2027 mestinya sudah bisa menyesuaikan putusan MK. Apalagi sekarang ini kan masih dalam pembahasan, artinya revisi, perbaikan, perencanaan ulang, dihitung ulang estimasi untuk bagaimana supaya anggaran pendidikan ini digunakan untuk pendidikan gitu kan. Nah, kalau selambat-lambatnya 2028, maka keputusan MK ini kami pandang kontradiktif gitu ya. Ya, MK bilang bahwa penggunaan anggaran pendidikan digunakan untuk MBG ini adalah inkonstitusional. Karena itu Undang-Undang APBN 2026 ini inkonstitusional. Karena menggunakan dana pendidikan untuk MBG. Gitu. Nah, kontradisinya kenapa penggunaan dana pendidikan ini untuk MBG ini jelas-jelas inkonstitusional, kok diperbolehkan oleh MK di 2027 gitu ya. Jadi ini Mahkamah Konstitusi apa Mahkamah kompromi ini ya kan, kita memandangnya begitu gitu. Bahkan saya menemukan ini ada keganjilan ya. Pertanyaan saya adalah ada upaya MBG ini tetap akan menggunakan dana pendidikan. Jadi meskipun MK sudah memutuskan bahwa anggaran pendidikan ini tidak boleh digunakan untuk MBG, tetapi saat ini di Komisi 10 dan juga di Balek sedang digodok revisi Undang-Undang Sisdiknas di DPR. Gitu. Nah, ini ada satu pasal dalam rancangan undang-undang versi bulan Juli kemarin ya, yang beredar di masyarakat itu. Sisdiknas. Iya, di Undang-Undang Sisdiknas yang revisi ini, rancangan ini, itu ada klausul bahwa dalam layanan pendidikan itu ada yang namanya kebutuhan kesehatan. Nah, kebutuhan kesehatan untuk menopang layanan pendidikan yang berkualitas itu nanti akan bisa ditafsiri bahwa di dalamnya adalah MBG. Menjadi celah. Jadi MBG ini dihalang-halangi oleh MK karena tidak bisa menggunakan anggaran pendidikan, tetapi ada undang-undang baru nanti yang membolehkan MBG menggunakan anggaran pendidikan. Tapi kan undang-undang harus merujuk ke MK. Iya, tapi ini kan ada undang-undang baru. Yang dalam proses. Memang tidak ada kata MBG di RUU itu gitu. Tetapi RUU ini ada satu pasal tentang layanan kesehatan untuk menopang peningkatan kualitas pendidikan. Nah, ini bisa ditafsiri melalui MBG gitu. Sama dengan Undang-Undang APBN 2026 ini kan tidak ada MBG di situ. Hanya ada di pasal 22 dan itu penjelasannya, bukan batang tubuh Undang-Undang APBN-nya gitu. Lah, celah-celah inilah yang mengkhawatirkan bagaimana MBG ini akan mencaplok kembali anggaran pendidikan. Dan menurut saya itu akan sangat fatal karena merusak sektor pendidikan. Apa temuan JPPI terkait dana pendidikan ini? Berapa besar yang digunakan untuk program MBG dan apa dampaknya terhadap dunia pendidikan di tanah air? 2026 ini kan 30% ya. 30% anggaran pendidikan ini dipakai untuk makan-makan gitu. Nah, ketika anggaran pendidikan dipakai untuk makan-makan, salah satu dampak yang paling banyak dirasakan dan yang viral hari ini adalah banyak sekolah rusak di berbagai daerah. Kenapa? Karena dari tahun sebelumnya yang namanya APBN itu 20% untuk pendidikan, dan di antara 20% untuk pendidikan itu ada pos renovasi sekolah. Iya, atau revitalisasi infrastruktur layanan pendidikan sekolah itu. Selalu ada. Dari APBN ditransfer ke daerah-daerah untuk dieksekusi. SD SMP itu urusan kabupaten kota, SMA SMK urusan pemerintah provinsi. 2026 karena 30% dipakai untuk MBG. Pos itu sekarang 0 rupiah. Nggak ada sama sekali. Dinolkan. 0 rupiah. Jadi yang tahun-tahun sebelumnya itu bisa ratusan triliun, 2026 itu 0 rupiah. Makanya
Jangankan di luar Jakarta atau luar Jawa sekolah rusak. Sekolah di Jakarta aja rusak. Itu nggak bisa diperbaiki. Sudah 2 tahun, sudah 5 tahun. Mereka ngantri supaya direnovasi. Belum lagi soal guru yang hari ini ada guru honorer, ada guru non-ASN, bahkan P3K. Guru yang sudah diangkat P3K paruh waktu dipecat, Bang. Kenapa? Pemerintah daerah bingung gajinya pakai apa. Gitu. Jadi P3K, jangankan yang tadi yang nggak jelas statusnya seperti guru honorer atau non-ASN ya, yang udah diangkat P3K paruh waktu aja dipecat kok. Karena kemampuan fiskal daerah yang nggak punya uang untuk gaji guru itu. Karena tersedot MBG itu. Iya, belum lagi masih merajalela anak-anak tidak sekolah. Agustus ini kita sudah berapa tahun Indonesia merdeka. Tapi jumlah anak yang tidak sekolah sejak bangku SD, nggak bisa masuk sekolah SD ini, itu jutaan, Pak. Apa kaitannya dengan MBG? Ya harusnya ya pendidikan itu, jadi di pasal 31 Undang-Undang Dasar itu setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan. Jadi negara mewajibkan ya anak-anak Indonesia supaya mendapatkan layanan pendidikan karena pendidikan ini adalah hak dasar warga negara. Pemerintah bikin program wajib belajar. Jadi sekolah itu tidak hanya hak tapi sudah diwajibkan oleh pemerintah, semua anak Indonesia wajib sekolah gitu. Lah, ketika pemerintah sekarang ini kan wajib belajar 13 tahun dari TK sampai dengan SMA. Kan mestinya kalau pemerintah mewajibkan seluruh anak untuk bersekolah, kan pemerintah harus ngitung loh. Berapa kebutuhan per kepala, per anak, per bulan berapa, setahun berapa gitu. Itu harus di-cover gitu. Karena itu kami ya dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia 2025 kami bersidang ke MK. Kenapa di pasal 31 Undang-Undang Dasar itu dikatakan bahwa pemerintah wajib membiayai, tapi kok anak-anak sekolah kok pada bayar? Jadi beban pendidikan, biaya pendidikan itu menjadi beban APBN atau beban orang tua. Nah, kita sampaikan ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal 31 Undang-Undang Dasar itu pemerintah wajib membiayainya. Jadi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan, pemerintah wajib membiayainya. Kenapa jadi beban orang tua yang bayar sekolah? Ini kita bicara sekolah negeri. Sekolah negeri. Bukan, ini di undang-undang itu setiap warga negara Indonesia. Nggak peduli warga negara Indonesia mau sekolah di negeri atau di sekolah swasta, gitu. Akhirnya kemudian kami sidang di MK 2025 itu dihadirkan dari DPR, dari pemerintah. Pemerintah bilang sekolah tanpa dipungut biaya dan dibiayai oleh pemerintah itu adalah sekolah negeri. Nah kalau anak Indonesia sekolah di sekolah swasta ya bayar sendirilah. Nah gitu. Tetapi kita buka data ya. Berapa jumlah sekolah negeri yang disediakan oleh pemerintah? Itu bermasalahnya. Di Jakarta saja sekolah negeri ya, SMA misalnya, itu cuma 30%. Artinya 70% anak Jakarta itu pasti sekolah di Swasta. sekolah swasta. Jadi apakah negara hanya bertanggung jawab terhadap 30%? Akhirnya keputusan Mahkamah Konstitusi adalah negara wajib membiayai anak Indonesia mau sekolah di negeri mau di sekolah swasta tanpa dipungut biaya. Karena yang membiayai adalah pemerintah. Gitu. Karena itu putusan Mahkamah Konstitusi 2025 tentang sekolah tanpa dipungut biaya mestinya dieksekusi di APBN 2026, nggak dilaksanakan oleh Presiden. Kenapa? Karena menurut hitung-hitungan Kemendikdasmen itu hanya butuh sekitar 100 triliun. Jadi untuk menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi yang sekolah tanpa dipungut biaya itu 100 triliun. Tapi sama BGN ya, sama Presiden itu 223 triliun. Dari anggaran pendidikan yang 759 triliun itu dipakai untuk MBG. 30%-nya? Iya, 30%. Jadi kebutuhan untuk sekolah gratis ini 100 triliun, tapi kemudian bukannya anggaran pendidikan ini dipakai untuk itu, tapi 223 triliun yang 30% tadi itu dipakai untuk MBG. Jadi kalau di 2027, 223 triliun ini tidak lagi digunakan untuk MBG, lalu digunakan untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tentang sekolah gratis, maka di 2027
semua anak Indonesia bisa sekolah tanpa mikir biaya. Sampai tingkat SMA. Sampai tingkat SMA. Oke. Tidak ada lagi anak-anak Indonesia yang tidak bersekolah atau putus sekolah. Iya, karena masalah biaya. Karena masalah biaya. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya Mas Ubed ya, siapa yang paling bertanggung jawab dari program MBG sehingga dampaknya sangat signifikan terhadap dunia pendidikan? Jadi yang paling bertanggung jawab, jadi ini Presiden Prabowo ini kan bagian dari kelanjutan Presiden Jokowi. Jadi BGN, Perpres tentang Badan Gizi Nasional, program MBG itu diteken oleh Presiden Jokowi. Jadi saya pikir Jokowi kemudian dilanjutkan dengan Prabowo dengan Gibran, Pak Gibran ini, itu harus bertanggung jawab terhadap bagaimana MBG ini ternyata bukan meningkatkan kualitas pendidikan, tapi merusak pendidikan. Gitu. Hari ini pelajar Indonesia itu adalah pelajar paling bodoh se Asia Tenggara. Waduh. Dari segi kemampuan membaca, kemampuan berhitung, itu berdasarkan program International Student Assessment, itu kita paling bodoh di Asia Tenggara. Skor kita paling rendah. Se Asia Tenggara. Oke. Jadi itu mestinya harus dikuatkan. Jadi omong kosong kita bicara Indonesia emas. Kalau masa depan anak-anak ini, calon pemimpin ini, itu bodoh. Oke. Kembali ke soal yang bertanggung jawab. Berarti menurut Mas Ubed, program MBG ini adalah warisan dari rezim Jokowi? Iya. Gitu ya. Rezim Jokowi yang mestinya harusnya dikoreksi kan sama rezim berikutnya, tapi kemudian ini diamini, dilaksanakan, dianggarkan oleh rezim Prabowo. Iya, Pak Prabowo ini kan. Jadi Jokowi harus bertanggung jawab, ya Pak Prabowo juga harus bertanggung jawab gitu kan. Gitu. Kenapa ya tadi? Kenapa kok sampai ngerusak sektor pendidikan gitu loh. Jadi sektor pendidikan harus dikuatkan. Jadi bagaimana mungkin guru bisa ngajar maksimal kalau dia sampingan ojol, ya. Okay. Mereka sampingan jadi tukang batu, mereka sampingan jadi bahkan ada yang kuli bangunan dan seterusnya ya. Ya ini kualitasnya jadi buruk pendidikan kita. Jadi hari ini kita sudah pada tahap ini dunia internasional ada UNICEF, UNESCO ini sedang mengamati Indonesia ini mengalami yang disebut sebagai learning crisis. Jadi anak-anak ini punya masalah dua, mereka yang nggak sekolah, ya kan, karena tidak ada alokasi anggaran pendidikan untuk mengadres mereka, menonton mereka, melayani mereka supaya masuk dalam sistem pendidikan. Problem yang lebih bermasalah lagi adalah anak-anak yang sudah bersekolah hari ini, yang mereka sedang belajar di sekolah ini, they are schooling but not learning. Jadi mereka masuk sekolah doang tapi nggak belajar apa-apa. Cuma syarat aja ya? Iya, sehingga banyak anak SMA, anak SMP, sekedar baca aja nggak bisa. Gitu. Apalagi memahami teks, memahami apa yang dia baca, itu hal lain lagi yang mereka juga nggak bisa sama sekali. Oke. Kalau kita mengacu pada argumentasi pemerintah, ini kan ada niat besar, ada niat baik untuk memperbaiki gizi anak Indonesia sekian tahun ke depan. Mas Ubed itu melihatnya sebagai argumentasi yang logis atau ada pandangan lain dari program MBG ini? Ya, kami yang bergerak di sektor pendidikan itu belum merasakan itu gitu ya. Belum merasakan itu ya. Karena yang dibilang gizi, jadi nyatanya di sekolah itu makanannya nggak bergizi gitu. Gitu ya. Nah, atau begini aja lah. Pimpinan BGN gitu, atau presiden, atau wapres, atau menteri-menteri kita gitu, mau nggak dikasih makan 10.000 per porsi? Bergizi nggak itu? Makan 10.000 per porsi itu bergizi nggak? Ya pasti nggak bergizi gitu. Tapi dikatakan itu bergizi gitu. Jadi yang kami sedang khawatirkan ini manipulasi-manipulasi atau kebohongan-kebohongan yang diproduksi oleh pemerintah gitu. Orang nggak bergizi kok dibilang bergizi gitu.
Jadi ini ada anggaran yang besar ini katanya untuk meningkatkan mutu pendidikan, tapi nyatanya membuat kualitas pendidikan ini tambah ambruk. Tambah ambruk, Mas? Tambah ambruk gitu kan. Karena ya kemarin terakhir kan dulu ada ujian nasional kan. Kemudian habis itu kan nggak ada. Kemudian zaman Menteri sekarang Pak Abdul Muti kan dibikin namanya tes kemampuan akademik TKA itu. Pak Presiden ngomong dari Perancis, siswa Indonesia belajar bahasa Perancis, dari Portugis, anak-anak belajar Portugis gitu kan. Dan yang kemarin tes kemampuan akademik anak-anak, berapa nilai bahasa Inggris mereka? Coba tebak berapa Bang dari 0 sampai 100? Anak-anak kita cuma 28. Dari nilai 0 sampai 100. Rata-rata nasional nilai bahasa Inggris itu cuma 28. Bisa apa 28 itu? Jadi sangat tidak berkualitas. Matematika anak-anak rata-rata nasional masih 40 nilainya. Kalau sekolah zaman Abang kalau nilainya 28, 40 itu naik kelas apa enggak, Bang? Gak naik kelas gitu loh. Jadi jangankan kita bersaing dengan negara-negara tetangga, negara ASEAN, bersaing dengan global, Indonesia emas. Naik kelas aja enggak. Oke. Menurut Mas Ubed, apa yang membedakan MBG dengan program serupa di mancanegara? Karena kalau di mancanegara sudah lama juga kan program ini. Dan banyak berhasilnya kan. Apa yang membedakan dengan MBG? Jadi contoh di Jepang misalnya, itu kan sudah lama ya. Free meal school atau MBG di sini dengan MBG di sana. Jadi di sana pemberian makan kepada anak-anak yang ada di sekolah itu melengkapi sebagai penopang bagaimana supaya pendidikan ini berkualitas. Jadi mereka tidak punya masalah lagi soal guru. Di Jepang semua guru itu gajinya udah di atas rata-rata pegawai yang lain gitu ya. Kalau di sini bisa 30 juta, 40 juta gaji guru. Gitu. Jadi tidak ada masalah soal kesejahteraan guru. Gitu. Terus di Jepang sudah nggak ada masalah juga dengan ada sekolah robo, sekolah reot, ada anak masuk sekolah rebutan, ya, ada yang lulus, ada yang nggak lulus, nggak punya uang masuk sekolah swasta akhirnya putus sekolah, nggak ada begitu. Jadi pemerintah Jepang misalnya itu ada warga negara asing saja itu disuratin. Anak Anda sudah usia sekian, jika ingin bersekolah di Jepang, maka sekolah yang dekat dengan tempat tinggal Anda itu ada sekolah ABC, silakan Anda mendaftar gitu. Jadi pelayanan atas pendidikan itu benar-benar diperhatikan oleh pemerintah. Nah di Indonesia katanya wajib belajar, ya, tapi masuk sekolah rebutan, kompetisi, sehingga masuk sekolah itu jalur yang paling cepat adalah, kan masuk sekolah itu ada beberapa jalur. Ada jalur domisili, jalur prestasi, afirmasi, mutasi, ada 4 jalur gitu. Tapi yang terjadi setiap tahun, paling banyak itu jalur gratifikasi namanya. Iya kan? Dibanding mereka masuk sekolah swasta, misalnya SD swasta, ada uang pangkal, ada daftar ulang, ada SPP bulanan. Nah kalau cuma nyogok, ya kan 5 juta sampai 10 juta masih untung, ini 5 tahun mereka bisa gratis misalnya di sekolah dasar negeri gitu. Jadi di negara-negara maju yang menggunakan skema ada free meal school itu, mereka sudah nggak masalah dengan akses pendidikan, mereka nggak masalah dengan soal kesejahteraan guru, mereka nggak punya masalah dengan infrastruktur sekolah. Karena itu memberikan asupan makanan bergizi itu meningkatkan. Karena mereka sudah belajar dengan baik, dengan sekolah dengan fasilitas yang lengkap, didampingi oleh guru-guru yang berkualitas, gitu kan? Mereka bisa belajar dengan tambah nutrisi. Gitu. Nah di Indonesia ini pemerintah salah memetakan mana yang penting dan mendesak, ya. Mana yang penting tapi nggak mendesak. Gitu. Nutrisi penting nggak penting, tapi lebih mendesak mana, gitu kan? Memberikan nutrisi ini kepada mereka yang stunting atau universal. Semua anak Indonesia mulai TK sampai SMA, mau kaya mau miskin, mana yang lebih mendesak, gitu. Yang lebih mendesak jelas mereka yang stunting, gitu kan. Karena itu anak-anak yang tinggal di daerah dengan angka ketercukupan gizinya yang rendah itu yang didahulukan.
Prioritas. Iya, prioritas gitu. Sementara yang seperti di Jakarta, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, yang tidak punya masalah stunting, ya kan, anak-anaknya orang kaya, ya nggak usah dulu. Karena itu membangun SPPG di Papua itu jauh lebih mendesak. Membangun SPPG di NTT misalnya itu jauh lebih mendesak. Daerah 3T. Iya, gitu kan. Lebih didahulukan karena mereka penting dan mendesak gitu. Nah, sementara di daerah lain ya yang mendesak apa misalnya? Oh, di Jawa Barat misalnya anak tidak sekolah itu paling besar di Jawa Barat. Nah, yang paling mendesak adalah bagaimana menyediakan bangku sekolah sejumlah anak yang mau sekolah gitu. Jadi anak mau sekolah tapi nggak ada sekolahnya, gimana mau sekolah, Bang? Gitu. Jadi keterdesakan beda-beda gitu. Ada yang mendesak soal infrastruktur dulu gitu. Ada yang mendesak soal gizi, ya soal gizi didahulukan dan seterusnya gitu. Karena itu JBPI juga punya hitung-hitungan. Kalau pemerintah ini fokus kepada yang tadi yang penting dan mendesak tadi, mereka yang stunting, mereka yang itu nggak perlu 80 juta menerima manfaat gitu. Cukup sekitar 10 sampai 20 juta. Itu sudah sangat fokus, sangat targeted gitu kan. Dan itu hanya dibutuhkan sekitar 40 sampai 50 triliun anggarannya. Lah kalau anggarannya cuma 40 sampai 50 triliun, nggak perlu ganggu anggaran pendidikan. Karena anggaran pendidikan tahun ini yang dipakai itu kan 223 triliun. Sementara dari awal Januari ya, nota APBN 2026 itu kan MBG 335 triliun. Nah, kalau dari 335 triliun dikurangi 223 triliun, itu kan udah 100 triliun lebih. Bisa untuk sekolah gratis tadi itu? Iya bisa. Jadi sekolah gratis, sekolah yang rusak diperbaiki, guru tidak sejahtera disejahterakan, anak-anak yang putus sekolah dikembalikan ke sekolah. Itu bisa jalan karena ada porsi anggaran pendidikan di situ yang bisa dikelola 223 triliun. Tapi tadi mereka yang mendesak stunting tadi, mereka yang tinggal yang susah akses pangannya, mereka yang ada di garis kemiskinan itu juga bisa mendapatkan gizi karena anggarannya tadi cukup dengan tadi sekitar 40 sampai 50 triliun dan tidak mengganggu anggaran pendidikan. Oke. Kalau anggaran kecil kan mengganggu pemburu rente, Mas. Nah, itu masalahnya. Jadi di lapangan ya namanya bergizi, padahal nggak ada gizi gitu kan. Nah itu yang terjadi. Lalu apa ini semua? Lalu apa ini semua? Ternyata gizi itu hanya jadi kedok saja. Kalau dibuka topengnya, ya yang apa yang terjadi sekarang lagi rame itu kan pimpinan BGN Cowok, isinya adalah ya korupsi, ya kolusi, bagi-bagi dapur, ya nepotisme, melibatkan orang-orang lingkaran itu, siapa yang punya dapur kan bagi-bagi saja antara elit itu kan, lalu pemasoknya siapa dan gitu semua. Jadi kalau dibuka itu nggak ada gizi sama sekali, adanya korupsi, kolusi dan nepotisme. Gitu. Kalau menurut Mas Ubed, MBG ini program atau proyek? Nggak layak ya disebut dua-duanya ya. Ya ini ya tadi hanya topeng saja, hanya topeng. Kalau proyek itu ada analisis AMDAL segala macam gitu kan. Lah ini nggak jelas ini. Begitu keracunan bingung semua ya kan. Begitu ada korupsi bingung semua gitu. Kenapa harus bingung? Orang dari awal memang bermasalah, di perpresnya bermasalah, tata kelolanya bermasalah, perencanaan di pusatnya bermasalah. Karena itu masalahnya merata di seluruh kabupaten, di seluruh provinsi gitu. Jadi ini apa ini gitu kan? Bahkan MBG ini kan jalan sebelum ada perpres MBG kan gitu kan. Jadi ini MBG ini sudah jalan tapi bagaimana transparansinya, bagaimana akuntabilitasnya, bagaimana ngatur soal konflik kepentingan, bagaimana meminimalisir resiko dan sebagainya nggak pernah dibaca sama sekali gitu. Sehingga program ini jalan saja gitu. Dan ya di dalamnya ya isinya banyak penyelewengan dana dan seterusnya itu. Oke. Ini kan yang baru diotak-atik personilnya ada ya Mas ya? Ya kan? Dengan berbagai kasus yang ada kan, diganti, bla bla bla. Tapi sebenarnya persoalan utamanya di mana dari program MBG ini? Kalau kita bicara, ini menjadi program prioritas dari Presiden Prabowo. Berarti kan ini harus tetap jalan kan? Saya nggak yakin kalau ini itu benar program gizi, ya.
Kalau ini program gizi harusnya diredesign. Mulai dari penganggarannya sampai penerima manfaatnya, sampai mekanismenya bagaimana memproduksi makanan. Terus dievaluasi kalau memang program gizi gitu. Oke. Tapi kalau gizinya jadi kedok, maka sampai hari ini nih gonta-ganti pimpinan ini kan. Sampai Pak Sudaryono yang sekarang itu kan nggak ada evaluasi yang mendasar. SPPG yang di kota-kota yang salah sasaran itu sampai hari ini masih memproduksi makanan dan makanan sampai hari ini masih dibuang di sampah gitu kan. Dan menurut Mas Ubed itu manipulatif? Ya karena atas nama gizi kan, tapi kok masuk sampah nggak dimakan sama anak-anak gitu. Jadi kalau atas nama gizi ya 10.000 itu rasional nggak buat makan bergizi itu. Kalau itu rasional, mau nggak itu kepala BGN makan 10.000 itu? Jadi harus diapakan menurut Mas Ubed program MBG ini ke depan? Jadi didesain ulang tadi itu. Jadi harus dievaluasi total. Caranya itu harus ditutup semuanya. Dapur yang ada? Dapurnya. Tapi Jadi, itu kan sudah melibatkan banyak pihak. Karena mau perbaikan apa tidak gitu. Jadi supaya semua bisa dengan jernih gitu kan, dengan jernih. Karena ini harus dirancang ulang kan, dirancang ulang. Kalau dapur-dapur yang banyak yang tersentral di Jawa ini nggak pernah diotak-atik dan terus beroperasi, itu nyedot APBN sangat besar sekali ya. Potensi waste food ya, itu per 2 minggu ya, itu 1,2 triliun terbuang. Gitu. Kenapa ya? Tadi itu anak-anak itu berangkat sekolah itu dikasih orang tuanya 100.000, suruh makan makanan 10.000, nggak level. Itu kan di kota, mungkin kalau di. Lah iya, kan sekarang ini kan banyak di kota dapur-dapur itu gitu. Koreksi kita itu loh. Jadi satu dapur-dapur di kota itu tutup. Selama dapur di kota-kota ini nggak pernah ditutup, katanya mau 3T. Jadi 3T lakukan di kota-kota tutup. Karena ini pemborosan anggaran, belum lagi soal sampah gitu ya. Apalagi daerah-daerah hari ini itu kan punya masalah sampah kan gitu kan. Bahkan di tempat saya di Kota Tangerang Selatan itu warga buang sampah di kantor wali kota gitu ya. Masa sih Mas Ubed nggak ada ya manfaat atau yang bagus dari MBG? Nah ya MBG itu akan bagus kalau sesuai dengan namanya. Namanya kan gizi. Nah, itu dipenuhi dulu. Iya, karena namanya gizi. Ya, mari kita diskusikan bagaimana supaya makanan itu bergizi dan bagaimana sampai kepada mereka yang kekurangan gizi. Targetnya itu ya. Iya, mari kita bicara soal gizi gitu. Berarti kan siapa yang punya masalah gizi kan di situ, gitu ya. Yang stunting tadi itu misalnya. Jangan malah kita ngomongin gizi, tapi hari ini penerima manfaat adalah partai politik, anggota DPR, ya polisi, ya TNI gitu kan. Mereka ini udah nggak ada masalah gizi, orang DPR itu kaya-kaya gitu kan. Nah yang mereka yang stunting itu sampai hari ini nggak dapat MBG gitu. Jadi penerima manfaatnya pemilik dapur? Iyalah, jelas lah. Gitu kan. Orang mereka mau mendirikan dapur aja 1.1 M mereka bayar kok. Karena untung, cuan. Gitu. Jadi MBG ini penerima manfaatnya siapa? Apakah anak-anak? Enggak. Anak-anak keracunan. Anak-anak buang sampah itu. Gitu kan. Gitu. Jadi penerima manfaat MBG ini adalah yang ngelola dapur, yang terlibat di BGN yang kemarin pada di penjara dan seterusnya itu yang penerima manfaatnya gitu. Jadi presiden kalau ngomongin gizi, mari kita diskusi, kita beber di atas meja data soal gizi. Gitu loh. Jangan ngomongin gizi dibuka berburu rintik. Gitu. Jadi harus di mapping lagi Mas ya? Iya benar. Duduk bersama lagi. Iya. Targetnya siapa, di mana, termasuk besaran anggaran tadi itu ya. Iya. Karena itu ketika kemarin BGN mengumumkan bahwa libur sekolah, dapur-dapur dihentikan, yang protes siapa? Pemilik dapur. Pemilik dapur. Karena mereka penerima manfaat. Jadi bukan anak-anak. Kalau anak-anak itu senang dapat MBG, senang dapat makanan bergizi, itu anak-anak yang akan protes. Mana bagian saya kok dihentikan gitu kan. Tapi karena
mereka ini tidak merasa mendapatkan manfaat dari makanan yang bergizi itu gitu. Ya mau diliburkan yang mereka juga happy gitu. Yang nggak happy ya pengelola SPPG. Kalau makanan yang disajikan itu memang memenuhi kriteria gizi, maka memang akan berdampak untuk generasi mendatang ya Mas. Jadi kan gini, sekarang itu kan per porsi kan 15.000, ya kan? Tetapi yang sampai ke anak itu kan 10.000. Iya, karena yang resmi, karena yang 5.000 biaya operasional dan seterusnya kan. Yang resmi nyampe ke anak ini kan 10.000. Tapi kalau kita dilihat di lapangan, itu ada yang kan orang tua itu ada yang ngitung kan. Oh ini kacang 1.000, oh ini telur 1.000 gitu kan. Dihitungnya cuma 5.000 di lapangan real ya. 5.000 nggak nyampe 10.000 gitu. Jadi kalau ngomongin gizi, kira-kira katakanlah makan di warung Padang atau makan di warteg itu 10.000 dapat apa? Kalau menurut kita rasionalnya itu oke lah, kita punya anggaran terbatas, satu porsi itu 20.000, ini 20.000. Kita kirim ke misalnya ke sekolah-sekolah itu jauh lebih manfaat, jadi 20.000 utuh jadi gizi di seporsi makanan daripada nominalnya 15.000 tapi nyampe sampai ke piring anak jadi 5.000. Jadi kalau menurut Mas Ubed, prioritas untuk penerima manfaat MBG itu siapa saja dan di daerah mana saja? Jadi yang pertama harus berbasis data. Mana kantong-kantong stunting? Jadi di kantong-kantong stunting yang di Papua, di NTT, Sulawesi Barat dan seterusnya, itu kantong-kantong stunting. Kantong-kantongnya itu ada di kecamatan mana, ada di desa mana, dan disitulah SPPG didirikan. Jangan seperti di Jakarta, setiap tikungan ada kantor SPPG gitu kan. Apakah itu relevan dengan anak-anak stunting ya? Harus kita evaluasi lah. Menurut saya harus berbasis data gitu. Dan harus ada baseline-nya gitu kan. Kalau dibilang bahwa MBG ini meningkatkan gizi, datanya mana? Jadi harus didata. Sebelum anak-anak dapat MBG di daerah stunting ini, gizi mereka berapa? Ya. Lalu setelah diintervensi kasih makanan dengan porsi yang cukup, gizi yang cukup, itu bisa dievaluasi. Kuarter pertama, apa yang terjadi perubahannya. Di kuarter kedua, apa yang terjadi perubahannya. Itu ada datanya gitu. Jadi tidak bisa kemudian BGN bilang MBG ini meningkatkan partisipasi anak datang ke sekolah. MBG ini meningkatkan kemampuan anak-anak belajar bahasa Inggris. Jadi kebohongan-kebohongan apa ini? Jadi marilah kita punya BRIN ya, kita punya BPS, kita punya Kemendikbudrismen, itu data banyak sekali soal mana stunting, mana anak yang tidak sekolah, mana anak yang kekurangan gizi, mana sekolah-sekolah yang roboh dan seterusnya. Mari kita gunakan data itu sebagai evidence based perencanaan program yang lebih berkualitas. Nah, dengan begitu pendidikan bisa kuat karena 20% mandatory spending yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Pasal 31 itu bisa benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Tetapi bahwa gizi itu penting, kesehatan anak itu penting, dan itu menopang pendidikan juga bisa jalan seirama. Karena ada relnya masing-masing, tapi mereka ketemu dalam konteks layanan untuk anak dan itu berdampak terhadap peningkatan pendidikan anak-anak. Baik. Jadi intinya perlu duduk bersama lagi ya, Mas Ubed ya? Harus duduk bersama dan tadi seluruh stakeholder ya? Evaluasi ini harus dihentikan semua supaya mari kita buka data di meja gitu kan. Mana SPPG yang harus ditutup. Tidak hanya alasan karena ada kasus keracunan, tapi SPPG ini ditutup karena tidak relevan. Karena di titik ini nggak ada anak stunting, nggak ada masalah kemiskinan, nggak ada masalah akses dengan pangan gitu kan. Tapi selama ini yang ditutup adalah sampai hari ini nih yang ditutup yang punya kasus keracunan gitu. Tapi SPPG yang tidak relevan tadi itu, yang penerima manfaat yang tidak relevan itu sampai hari ini berjalan terus. Akhirnya banyak sampah makanan tadi. Sampah makanan. Matur suwun Mas Ubed. Sobat Madilog, demikian tadi perbincangan saya bersama Ubed Matrazi, Koordinator Nasional dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, terkait program Makan Bergizi Nasional atau MBG yang dikaitkan dengan putusan MK beberapa hari yang lalu, putusan MK putusan MK nomor 40 tahun 2026 yang pada intinya melarang dana pendidikan digunakan untuk program makan bergizi gratis. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Matur suwun, Mas Ubed. Sami-sami Bang Margi.